maka tidak akan kita temukan pembubaran secara sepihak seperti itu jika manusianya sudah cerdas dan bijak. Masih seringnya terjadi aksi-aksi intoleransi seperti pembubaran ibadah di gereja itu memberikan gambaran bahwa betapa masih ada saja orang-orang yang terbelakang dan arogan. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada video kali ini teman-teman ya, kalau dalam video-video terakhir ya, saya terus menaikkan ya, atau membagikan kepada kita bagaimana tanggapan-tanggapan soal peristiwa yang terjadi di Bandar Lampung, yaitu pembubaran ibadah di GKKD yang dilakukan oleh seorang ketua RT itu, yang memberikan tanggapan-tanggapannya adalah kebanyakan dari pihak pria semua, dari kaum Adam semua. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan share kepada kita bagaimana ketika seorang dari kaum Hawa, dari kaum wanita yang juga benar-benar berani memberikan komentar menohok soal ini teman-teman ya. Dan beliau mengatakan ini sok jagoan, arogan sekali ya kan. Dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat videonya di sini. Dan ini dia teman-teman. Pembubaran ibadah, apapun alasannya, sudah merupakan tindakan intoleransi. Ya. Kalau soal apakah sudah ada izin atau belum untuk sebuah bangunan jadi tempat ibadah, itu urusan lain. Betul. Yang ya. jelas, membubarkan secara arogan ibadah orang lain itu adalah arogansi dan sebuah kesalahan fatal. Ya. Orang yang membubarkan ibadah orang lain itu bisa dinilai adalah perbuatan arogansi. Dan jelas-jelas tidak menghormati keyakinan orang lain. Kejadian ini bukan sekali atau dua kali saja terjadi, tetapi sekali. sudah sering. Ya. Dan entah bagaimana negara menyikapi ini. Sudah banyak masyarakat yang muak mendengar penyelesaian kasus ini yang tidak kunjung kelar. Bisa jadi orang yang membubarkan ibadah orang lain dengan seorang diri itu punya kepentingan lain atau punya masalah kecemburuan sosial. Ini sangat mungkin, karena kalau mau adil menyelesaikan masalah ini, tentunya ada mekanisme yang harus dijalani. Tidak sok paling berkuasa dan tidak sok paling berhak mengatur keyakinan orang lain. Dari rekaman video yang telah viral itu, tampak seorang pria dengan seorang diri masuk ke tengah-tengah ibadah umat Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung, lalu memaksa agar jemaat bubar. Benar sekali. Sungguh sebuah perbuatan arogan dan sangat-sangat arogan. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Nah ini dia teman-teman ya. Coba kita lihat ya. Dia langsung berhentikan, dia naik altar lagi. Nah itu dia, coba lihat. Naik altar teman-teman. Waduh. Ironis sekali soalnya. Dan seolah-olah meremehkan keyakinan orang lain, orang ini merasa sudah menjadi wakil Tuhan. Sehingga merasa berhak menilai salah ibadah orang lain. Lalu tidak segan-segan atau tidak merasa bersalah membubarkan paksa ibadah orang lain. Sungguh berbahaya sifat-sifat seperti ini. Oke, luar biasa ya. Sungguh berbahaya sifat-sifat yang seperti ini. Dan itu benar teman-teman ya. Artinya dengan kita melakukan hal-hal yang seperti ini ya, itu akan membuat orang memusuhi kita dan memicu yang namanya permasalahan ya. Coba ya, kalau kita kembali di video belakang teman-teman ya, bahwasanya mereka ada 5 orang atau mungkin lebih ya, dan di mana pada saat itu ya, jemaat di GKKD Bandar Lampung ini sedang beribadah. Lalu kemudian kita mendengarkan bahwasanya
pintu pagarnya sudah digembok. Tapi oleh karena arogansi mereka ya meloncatin itu pagar. Ya, artinya mereka tidak lewat pintu. Coba bayangkan teman-teman ya. Ini benar-benar kejahatan gitu ya. Benar-benar kejahatan. Jadi bagaimana mereka tidak sopan ya. Seperti pencuri saja, seperti maling. Ya, seperti orang yang meneror teman-teman ya. Dan ini ya memang tidak boleh dibiarkan. Kalau tadi malam saya share bahwasanya memang katanya ya seperti yang saya bacakan di berita itu bahwa si ketua RT ini sudah diperiksa dari penyelidikan menjadi penyidikan teman-teman. Cuman kita nggak tahu bagaimana nanti hasilnya ya kan, karena ada yang bilang ya nanti juga cuman diperiksa aja tapi nggak diproses ya kan, kita nggak tahu. Tapi ya tetap saja kita akan kawal kasus ini teman-teman ya. Kita tidak boleh biarkan karena jelas yang tadi disampaikan oleh saudara kita ini bahwa ini bukan hanya 1 kali 2 kali terjadi, tapi sudah berkali-kali. Sebab itu kalau ini dibiarkan maka mereka akan terus merajalela ya, orang-orang yang punya arogansi tinggi ini merasa paling hebat, paling benar dan ya paling berkuasa gitu ya. Dan ini memang benar tidak boleh dibiarkan dan ini berbahaya. Oke, kita akan lanjut. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas saat ini hanya angkat bicara soal pembubaran ibadah ini. Oke. Menak pun menganggap bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dengan musyawarah dan telah ada regulasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Ya. Karena kasus pembubaran ini telah terjadi, apakah orang itu tidak perlu ditindak? Cukup materai saja atau tidak ada kelanjutannya? Ya. Dan dibiarkan begitu saja hingga nanti akan terjadi lagi aksi yang sama. Terus saja terulang begitu. Pernyataan seperti ini mungkin sudah sering disampaikan. Apalagi ideologi negara kita adalah Pancasila, yang di dalamnya ada ajaran musyawarah. Dan musyawarah itu adalah tradisi intelektual. Sedangkan tindakan memaksakan pembubaran ibadah orang lain adalah tindakan non-intelektual. Yang artinya, tindakan itu adalah tindakan barbar. Tindakan barbar itu tidak ada upaya musyawarah untuk mencapai mufakat demi kebaikan bersama. Tapi hanya tekanan dan terkesan seperti show of power. Nah, itulah yang terjadi pada masyarakat primitif. Padahal kita ini sudah bukan lagi di zaman primitif. Betul. Sudah Di banyak zaman lembaga modern. pendidikan yang berusaha menjadi wadah mendidik manusia agar bisa berkualitas. Mulai dari cara bagaimana proses membangun manusia unggul agar bisa cerdas dan bijak. Jika seseorang sudah terdidik dengan baik, maka potensi untuk menjadi makhluk bengis dan kejam yang sok berkuasa itu tidak akan terjadi. Ya, setuju. Maka tidak akan kita temukan pembubaran secara sepihak seperti itu jika manusianya sudah cerdas dan bijak. Ya. Masih seringnya terjadi aksi-aksi intoleransi seperti pembubaran ibadah di gereja itu memberikan gambaran bahwa betapa masih ada saja orang-orang yang terbelakang dan arogan. Ya. Jika ini terus dirawat, bakal sangat berbahaya. Bakal bisa terjadi konflik yang lebih parah. Tentu saja orang cerdas tidak ingin hal ini terjadi kan? Belum lagi campur tangan oknum politisi busuk yang akan menggoreng perbedaan-perbedaan ini, yang siap menggoreng-goreng kasus intoleransi agar terus memanas. Ya, apa yang pernah terjadi di Pilkada DKI 2017 yang telah dilakukan Anies dan pendukungnya, itu sangat berbahaya. Ya. Negara di Timur Tengah yang sering kacau, itu diawali dengan hal-hal seperti ini. Lebanon adalah contoh di mana konflik yang terjadi diawali dengan aksi-aksi intoleransi itu. Perang saudara sudah berlangsung lama. Setelah kelar, tentu kerugian amat sangat banyak dirasakan. Ketika Menteri Agama mengatakan bahwa semua pihak bertanggung jawab pada terciptanya kerukunan,
Jika ada permasalahan, semestinya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara kerukunan. Tentu saja ini betul. Namun, orang yang melakukan pembubaran sepihak sok berkuasa, datang sendiri dan membubarkan sendiri ibadah itu, adalah orang yang tidak ingin terlibat menjaga kerukunan. Ya, betul sekali teman-teman ya. Ini memang kita sangat sayangkan karena seorang RT itu seharusnya adalah seorang yang bisa membawa perdamaian di tengah-tengah lingkungannya. Yang namanya juga rukun tetangga, RT, bukan rusuhin tetangga gitu loh. Iya kan? Jadi ini yang kita perlukan sekarang ya. Sekali lagi bahwa yang kita perlukan itu adalah bagaimana tindak lanjut dari apa yang selama ini disampaikan oleh Pak Menteri Agama, oleh Pak Presiden Joko Widodo, ya kan? Agar kita tidak beranggapan bahwa ini semua hanya pidato saja, hanya omongan saja, tetapi dalam kenyataannya tidak ada. Maka itu sebabnya saya pikir di sini yang kita perlukan adalah ya bagaimana Pak Presiden, Pak Menteri Agama, Pak Menteri Dalam Negeri ya segera bertindak soal hal ini semua, dan juga kepada para kepolisian, TNI dan sebagainya ya agar tegas untuk menindaklanjuti orang-orang yang berbuat sesukanya ini. Ya itu yang kita harapkan, apalagi seorang RT gitu loh ya, seorang pemimpin lingkungan juga ya. Tapi ya itulah tabiatnya begitu teman-temannya. Oke, kita akan lanjut sampai selesai dulu. Justru ingin membuat permasalahan lebih parah lagi kan. Jadi orang tersebut telah melakukan main hakim sendiri. Betul sekali. Orang itu tidak melibatkan pihak-pihak terkait. Ya, mungkin saja orang ini memang tidak mau melakukan upaya musyawarah atau upaya-upaya yang cerdas, tapi maunya upaya yang barbar. Jika maunya main hakim sendiri, maka bukankah itu sok berkuasa kan? Nah, seharusnya ini sudah diproses agar kedepannya tidak ada lagi orang-orang seperti ini yang sok berkuasa. Seharusnya orang-orang yang memang ingin keadilan tegak tidak perlu khawatir kalau harus menempuh musyawarah. Kalau pihak jemaat itu telah melanggar, kan ada mekanismenya juga. Betul. Tapi sekali lagi, pemaksaan atau pembubaran sepihak kegiatan ibadah jemaat Kristen ini sudah termasuk tindakan intoleransi dan arogansi. Sok berkuasa. Betul. Apa jangan-jangan orang ini ada backingnya? Sehingga itu yang kita nggak tahu, itu yang kita nggak tahu. Oke teman-teman, dan itu ya yang kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh saudara kita di sini. Yang jelas bahwa sekali lagi kita menunggu ya pidatonya Pak Jokowi benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Karena saya pikir apa yang dilakukan oleh seorang ketua RT ini sangat-sangat bagaimana ya, berlebihan teman-teman, keterlaluan sekali ya. Dia saja berani ya melompati ya, meloncati itu pagar yang sudah digembok gitu ya, hanya dengan tujuan ya untuk memberhentikan ya, untuk membubarkan mereka yang sedang beribadah. Nah, bagaimana ini? Mana hati nuraninya? Mana otaknya? Atau memang otaknya nggak dipakai begitu? Nah, ini jadi permasalahan teman-teman ya. Kalau misalnya ada otak tapi nggak dipakai ya, ini kasihan juga. Ya kan, artinya begini, kalau orangnya udah benar ya, orangnya udah oke ya, artinya pemahamannya sudah iya ya, maka saya percaya nggak mungkin ada kejadian-kejadian yang begini-begini. Nah, makanya itu sebabnya ini juga termasuk apa yang kemarin-kemarin kita lihat dari video-video sebelumnya, bahwa pemerintah juga harus tanggap soal mereka yang suka berceramah ya untuk memecah belah bangsa ya, menyampaikan ceramah-ceramah yang menyudutkan agama orang lain begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya terjadi yang namanya arogansi, terjadi yang namanya merasa lebih benar, lebih hebat, lebih berkuasa daripada yang lain, sehingga ya dia berlaku semena-mena
ya sesuka dia teman-temannya, padahal dia nggak tahu bahwa itu adalah sebuah pelanggaran ya terhadap konstitusi kita. Jelas sekali bahwa orang yang sedang beribadah nggak boleh diganggu apapun itu alasannya, ya kan? Ya tadi atau kemarin saya sharekan videonya bahwa ya udah tunggu aja, paling juga 1 jam menunggu sudah selesai itu ibadah mereka. Nah tetapi oleh karena orang ini orang yang tidak benar, orang yang karakternya memang begitu jahat, maka ya dia berlaku begitu. Harapan kita ya pemerintah harus tanggap akan semuanya ini, ya kalau boleh ya segera menindaklanjuti pidato-pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan juga apa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para menteri, termasuk Pak Menteri Agama, Menko Polhukam, dan juga Pak Menteri Dalam Negeri. Kita menunggu bagaimana ketegasan dari bapak-bapak semua.